Satu contoh tanaman sayur jenis sawi, kawan. Tanaman ini mampu menumbuhkan tunas baru melalui cabang tunas seperti ini. Cabang tunas seperti ini. Sawi bisa bergeneratif memunculkan tunas baru. Satu pohon, dua tunas baru. Baiklah sahabatku, selamat siang semuanya. Seperti lanjutan video saya yang sebelumnya, ada bagian satu mengenai dengan judul Natural Solution, sudah part 1, part 2, nah ini part 3. Kemudian saya perluas dengan akar generatif. Selama ini yang kita ketahui tentang fungsi akar itu adalah satu, kalau akar serabut dan akar tunggang juga fungsi utama itu menopang berdiri tegaknya tanaman, kemudian sebagai fungsi untuk penyerapan hara, nutrisi yang diperlukan, sebagai fungsi penyerap oksigen, sebagai fungsi penyerap atau penyimpan pemakanan yang akhirnya disalurkan ke seluruh tubuh. Tetapi satu hal yang kita lupakan, bahwa akar itu hayati alaminya adalah nyawa dari sebuah tanaman terletak pada perakaran. Jadi akar di sini adalah mampu berfungsi sebagai generatif, yaitu akar fungsinya adalah bergeneratif untuk tumbuhan atau tanaman. Sebab apa, kawan? Kalau fase generatif itu adalah untuk mempertahankan atau agar keturunannya tetap ada di masa-masa mendatang, itu arti daripada fase generatif. Tetapi akar sendiri itu sebenarnya adalah fungsi utama untuk bergeneratif. Yang kita ketahui hanya akar serabut memunculkan tunas-tunas baru, atau akar-akar gantung memunculkan tunas-tunas baru sebagai pembenihan-pembenihan baru. Tetapi semua akar itu sebenarnya mampu memunculkan tunas baru. Bahkan tumbuhan-tumbuhan seperti tumbuhan kelengkeng, tumbuhan lain-lain, bahkan tumbuhan-tumbuhan tua itu sebenarnya mampu bergeneratif. Satu yang perlu ditambahkan, yang selama ini kita ketahui fungsi akar telah saya sebut. Kemudian satu yang perlu ditambahkan, akar itu adalah mampu untuk bergeneratif. Fungsi akar itu adalah fungsi untuk bergeneratif. Bahkan tumbuhan sayur seperti sawi ini bisa memunculkan 2 tunas, bahkan calon untuk 3 tunas. Tentu hal ini adalah tidak seberapa kita sering mendapati bahwa tanaman jenis sawi ini adalah mampu bergeneratif juga melalui perakaran dulu, nah kemudian memunculkan tunas. Tentu tidak lazim seperti biasanya, bahkan ini melalui fase bakal bunga dulu, kemudian ke biji-biji, baru memunculkan anak-anakan baru atau tunas baru. Tetapi sebenarnya tanaman itu, perakaran itu mampu untuk bergeneratif. Bahkan nyawa sebuah tanaman terletak pada perakaran. Nah kemudian apa yang disebut sebagai generatif fase, yaitu tumbuhan itu mencapai pembungaan atau pembuahan, itu generatif fase generatif. Sedangkan tumbuhan itu sendiri ketika dalam fase vegetatif, yaitu fase pertumbuhan, itu tentu berbeda ketika tumbuhan itu saat fase generatif pada perubahan akarnya. Jadi akar ini sendiri, kawan, kalau tumbuhan itu dalam fase generatif dan vegetatif tentu ada perbedaan, terutama juga segi pertumbuhannya. Oleh sebab itu, untuk mengetahui bahwa tanaman itu dalam fase pembuahan, tentu akarnya juga ada ciri khusus, ada tanda-tanda khusus untuk dalam fase generatif. Oleh sebab itu, kita klopkan saja bahwa perakaran itu adalah fungsi tanaman untuk bergeneratif, berkembang biak, untuk mempertahankan keturunannya. Jadi tidak semua tanaman itu harus melalui biji.
bahkan tidak termasuk bahkan bukan saja akar tunggang atau akar gantung atau akar serabut. Semua jenis tanaman perakaran itu mampu bergeneratif. Oleh sebab itu bergeneratif utama pada sebuah tanaman itu adalah terletak pada perakaran. Juga nyawa sebuah tanaman itu tumbuh kembang atau tidak itu adalah terletak pada perakaran. Betapa pentingnya fungsi perakaran yang perlu kita ketahui bersama-sama. Kalau kita sering kita ketahui bahwa fungsi-fungsi akar, kegunaan akar itu seperti itu, tapi perlu kita tambahkan agar ini menjadi pengetahuan bahwa di mana kita berkreatif tanaman di lahan sempit, di lahan poli, di lahan terbatas. Tentu pengetahuan dari ini penting kita ketahui, sebab di habitat yang berbeda, namanya tanaman terutama jenis selain tanaman hias, tanaman berakar tunggang itu tentu ada perubahan-perubahan kita merawatnya, dan sebagai penghobi yang menyenangkan, hal itu tidak akan menjadi sulit, bahkan itu akan semakin indah untuk kita ketahui. Mengingat berinovasi tanaman menjadikan tanaman berakar tunggang itu bisa berbuah di pot walaupun di lahan terbatas, di lahan yang sempit. Juga banyak jenis tanaman kawan, kita tidak tahu menggolongkan ini jenis akar apa, tetapi jelas kita ketahui selain akar tunggang, jadi perakaran itu juga mampu untuk bergeneratif. Bergeneratifnya atau pertumbuhan untuk berkembang biak pada tanaman itu untuk memunculkan benih baru atau tunas baru atau anakan baru adalah terletak pada perakaran. Jadi secara alami tumbuh kembangnya tanaman, berkembang biak agar lestari ke depannya terletak pada perakaran yang selama ini kita ketahui itu adalah terletak pada berasal dari benih-benih atau biji-biji, atau selain akar yang berakar serabut atau berakar gantung. Bahkan jenis akar manapun itu mampu sebagai tempat untuk berkembang biak, yaitu akar itu tempat untuk bergeneratif, selain fungsi-fungsi akar dalam pembelajaran yang kita ketahui. Kita pun juga tidak jelas seperti jenis tanaman ini juga akar apa, sebab dari struktur perakaran tuh ya nggak kurang nggak lebih, nggak ada bedanya. Cuma kita tidak persis untuk mengetahui jenis akar apa. Ini adalah tumbuhan berasal dari lumut yang saya ambil budidaya alami di batuan kapur putih, dan kita berhasil membuatnya di media tanam tanah walaupun di pot. Juga jenis-jenis tanaman berakar tunggang seperti jambu air ini tentu perkembangbiakan pertumbuhan anakan baru alami tentu berasal dari buah, kemudian ada biji, tetapi karena keilmuan yang modern kita sebut walaupun stek atau cangkok adalah sains manusia, tetapi seperti tumbuhan jambu air itu sebenarnya dari perakaran yang tua juga mampu memunculkan tunas baru. Fungsi akar itu sebenarnya adalah tempat untuk bergeneratif pada setiap tanaman. Juga makna atau hayati dari akar itu sendiri memang adalah nyawa dari sebuah tanaman. Tanaman subur tidaknya, bisa berkembang tidaknya itu adalah berasal dari perakaran. Betapa untuk pengetahuan perakaran di lahan sempit, di lahan pot terbatas,
agar kita punya jenis-jenis tanaman seperti kelengkeng, jambu air, kedondong, dan lain-lain di tempat yang terbatas itu tetap bisa melalui siklus fase generatif dan vegetatif itu yang normal. Tentu hal ini akan kita usahakan terus-menerus dan tidak pernah kita bosan-bosan untuk memberikan sharing, sebab ini sudah termasuk hobi kita dan ini bukan mudah untuk saya, juga bukan sulit, tetapi kita sebagai penghobi yang sangat menyenangkan. Semoga bermanfaat kawanku. Sekali lagi Bang Gus ulang, yang perlu ditambahkan, akar itu adalah nyawa sebuah tanaman. Yang kedua, akar itu adalah tempat bergeneratifnya sebuah tanaman. Bukan saja sebagai penyerap hara, bukan saja menopang berdirinya sebuah tanaman, bukan saja sebagai untuk bernafas atau menyerap oksigen, bukan saja sebagai tempat menyimpan makanan kemudian menyalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan, tetapi juga sebagai tempat bergeneratifnya tanaman. Dan perakaran itu adalah nyawa dari sebuah tanaman.